Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Dewiarburea, NPM S1D018032. Tahu nggak sih kalau misalnya model ekonometrika tidak selalu dalam bentuk linier, namun terdapat 5 bentuk fungsional lainnya yang dapat digunakan. Maka pada praktikum kali ini kita mempelajari tentang estimasi berbagai bentuk fungsional model ekonometrika, di mana terdapat 5 bentuk fungsional lainnya yang dapat digunakan, yaitu seperti resiprokal, double log, eksponensial, semilog, dan juga log inverse. Tahu nggak sih kalau misalnya tidak semua model mempunyai konstanta atau intercept, artinya garis grafik memotong tepat pada titik 0 atau titik perpotongan sumbu Y dan sumbu X. Maka dimungkinkan untuk mengestimasi model tanpa konstanta. Maka terdapat 7 bentuk fungsional ekonometrika yang dapat digunakan. Bagaimana cara memilihnya? Dapat dilakukan berdasarkan pendekatan seperti landasan teori, penelitian terdahulu, dan data atau kemampuan dan kompetensi. Pada praktikum kali ini, saya masih menggunakan data dari skripsi efisiensi ekonomi penggunaan faktor produksi usaha tani kasus Desa Araskabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, di mana YT adalah jumlah produksi padi, X1T merupakan luas lahan, X2T bibit, X3T pupuk urea, X4T pupuk ZA, X5T pestisida regen, X6T pestisida skor, X7T pestisida keongtox. Nah, data tersebut akan saya estimasikan dengan metode OLS dengan 7 buah model yang berbeda. Yang pertama ada model linear berganda dengan bentuk YT sama dengan beta 0 ditambah B1 X1T ditambah B2 X2T ditambah B3 X3T ditambah B4 X4T ditambah B5 X5T ditambah B6 X6T ditambah B7 X7T ditambah dengan ET. Nah, untuk instruksinya, yang pertama kita pergi ke sasarannya, terus kita ketik file 21. Kemudian kita cari lokasi di mana kita menyimpan datanya ya, seperti biasa. Properti ini, oke, kita copy, kita paste, kita beri garis miring. Nah, kemudian kita membuat sampel sebanyak observasi yang kita miliki 1 sampai dengan 38. Selanjutnya instruksinya yaitu read 21 and X1T, X2T, X3T, X4T, X5T, X6T, X7T dengan YT garis miring div. Kemudian instruksi selanjutnya yaitu OLS X1T, X2T, X3T, X4T, X5T, X6T, X7T, YT garis miring PCOR PCOV. Kemudian kita stop. Kemudian kita dapat hasilnya. Setelah dapat hasilnya, seperti biasa kita copy instruksinya terlebih dahulu ke dalam Word, buat judulnya dulu, kemudian berganda dengan instruksinya seperti itu. Kemudian kita buat hasil analisisnya, kita paste. belum ke paste ya. Paste.
Ini nanti tulisannya kita kecilkan jadi 9 biar dia 8 lah ya. Kalau saya 8. Udah. Yang kedua yaitu model linear berganda tanpa konstanta. Kita langsung ke sajamnya. Nah, untuk model ini itu instruksinya tetap sama, yang lain itu tetap sama, cuman beda di pada baris OLS ini, dimana kita beri instruksi no cons pada YT-nya. No cons. Sudah seperti ini, langsung kita run aja. Nah, maka dapat hasilnya seperti ini. Apa bedanya dengan linear berganda tadi? Nah, pada linear berganda terdapat variabel konstantanya, sedangkan di model ini tidak ada konstantanya. Di sini kan nggak ada konstantanya. Setelah itu kita copy lagi yang ini seperti biasa, mulai dari instruksinya kita pindahkan ke Word, dan juga hasil analisisnya kita pindahkan juga ke Word. Selanjutnya, model double log, di mana model ini menggunakan bentuk logaritma natural untuk kedua sisi persamaannya. Nah, bentuk umumnya yaitu YT sama dengan beta 0 XT B1 EXP dalam kurung ET. Nah, setelah dilakukan transformasi agar lebih mudah dilakukan, didapatkan bentuk yaitu ln YT sama dengan ln B0 ditambah B1 ln XT ditambah B2 ln X2T sampai dengan B7 ln X7T ditambah dengan ET. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan instruksinya, di mana kita hapus dulu ya. Kita menggunakan instruksi generate ly sama dengan log yt, di mana instruksi ini berfungsi untuk membentuk variabel baru. Selanjutnya gnr lx1 sama dengan log x1t, log dalam kurung x1t. Kita buat sampai dia 7 variabel. Kemudian instruksi selanjutnya yaitu OLS dengan LY, LX1, LX2 sampai dengan LX7. Garis miring seperti biasa, page R, page off, kemudian kita dulu, kemudian kita mendapatkan hasilnya. Nah, hasil ini nanti kita copy lagi, kemudian kita paste dalam bentuk dua. Selanjutnya eksponensial, di mana log eksponensial yaitu sama dengan 1, artinya variabel yang akan diubah ke bentuk log hanya variabel dependennya saja. Nah, bentuk umumnya yaitu YT sama dengan EXP B0 ditambah B1 X1T ditambah B2 X2T sampai dengan B7 X7T ditambah dengan ET. Nah, setelah dilakukannya transformasi dalam bentuk log, nah dapatkanlah bentuk dengan ln YT sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2T sampai dengan B7 X7T ditambah dengan ET. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan instruksinya. Nah,
Pertama kita hapus dulu pada bagian. Oke. Nah, pada variabel OLS ini nanti di bagian ininya itu kita ubah jadi seperti ini. X1T, X2T, X3T sampai dengan X7T karena variabel kita ada 7. Kemudian sudah seperti ini. Langsung saja kita seperti biasa hasil ini akan kita pindahkan ke dalam Word. Model selanjutnya yaitu model semilog, di mana model ini merupakan kebalikan dari eksponensial. Bentuk umumnya yaitu YT sama dengan B0 ditambah B1X1T ditambah B2X2T sampai dengan ditambah B7X7T ditambah dengan ET. Nah, setelah dilakukannya transformasi, didapatkan bentuk ln YT sama dengan ln B0 ditambah B1 ln X1T ditambah B2 ln X2T sampai dengan ditambah B7 ln X7T ditambah dengan ET, di mana model ini yang dirubah itu yaitu hanya variabel independennya saja. Nah, kita langsung masuk ke instruksinya saja, sama seperti double log tadi. Dari sini kayak kita tambahkan GNR LX1 sama dengan log X1 sama seperti double log tadi sampai dengan X7T karena variabel kita ada 7. Selanjutnya yaitu instruksinya OLS. Sini kita ganti YT. YT. Dan di sini tuh LX1, LX2, LX3 sampai dengan LX7. LX7. PCLR, PCLV, stop, kemudian kita run. Didapatkan hasilnya seperti ini. Seperti biasa kita copy hasilnya, kemudian kita letakkan di. Selanjutnya yaitu model resiprokal, di mana bentuknya YT sama dengan B0, beta 0 ditambah 1 per X1T ditambah 1 per X2T sampai dengan ditambah 1 per X7T ditambah ET. Nah, variabel X yang digunakan dalam bentuk pecahan yang dirubah menjadi 1 per XT. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung ke instruksinya saja, dimana di sini generate, kita masih pakai generate LL. Mengapa dia LL? Karena itu adalah singkatan dari luas lahan. Jadi 1 per X1T. Selanjutnya JB. Apa itu JB? JB itu jumlah bibit. Jadi kayak disingkat-singkat gitu aja, sesuai variabel yang ada. Ketiga ada pestisida urea sampai dengan nanti yang ketujuh yaitu pestisida kentus. 1 per X3T yaitu pestisida
instruksi selanjutnya yaitu di OLS ini kita ubah jadi YT, kita masukkan tadi kayak LL, JB, PU, tadi PZ, PR, PS, dan terakhir PT. Nah, sudah seperti ini, langsung kita run saja. Hasilnya akan mendapatkan seperti ini. Jangan lupa disalin dan dipaste di Word ya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu model log inverse, di mana model ini merupakan gabungan antara eksponensial dan juga resiprokal. Nah, bentuk umumnya yaitu YT sama dengan EXP dalam kurung beta 0 ditambah 1 per X1T sampai dengan ditambah 1 per X7T ditambah dengan ET. Nah, setelah dilakukan transformasi didapatkan bentuk yaitu ln YT sama dengan B0 ditambah 1 per X1T ditambah 1 per X2T sampai dengan ditambah 1 per X7T ditambah dengan ET. Nah, kita langsung ke instruksinya saja, di mana menggunakan instruksi resiprokal sebelumnya, cuman variabel YT dibentuk menjadi log natural, dan di sini juga diberi min gitu, diberi min di setiap variabelnya karena dia log inverse. Kemudian dengan mengubah udah seperti ini aja, langsung kayak dapat deh hasilnya. Nah, jangan lupa juga untuk disalin hasilnya ke dalam Word, dan jangan lupa juga letakkan judulnya supaya tidak terbalik-balik. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.